Perkenalkan, nama saya Candir, saya kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas materi perkembangan kota. Pengertian kota, lapisan masyarakat di dalam perkotaan sangat beragam. Begitu juga dengan bangunannya. Oleh sebab itu, kota dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang dimana bangunan dan lapisan masyarakatnya sudah menjadi satu kesatuan. Sedangkan pengertian dan kota di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kota adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah, merupakan satu kesatuan tempat tinggal dari bagian lapisan masyarakat. Sama halnya pengertian kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai keinginan utama bukan pertanian dengan untuk fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, usahaan dan distribusi pelayanan jasa perubahan nama. Pengertian kota menurut para ahli juga mengungkapkan pengertian dari kota, yaitu Raymond mengatakan bahwa kota adalah suatu wilayah di mana jumlah penduduk yang tinggal cukup padat dan lebih padat daripada kepadatan nasional, dan bagi para penduduk yang tinggi di perkotaan biasanya bekerja di sektor non-agraris atau bukan sektor pertanian. McBair, kota adalah sebuah wilayah daerah yang di mana penduduk dari wilayah tersebut mayoritas ini memenuhi sebuah kebutuhan ekonomi pasar lokal yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga, Burkett Hofstadter, kota adalah sebuah pemusatan keuangan mulai dari tempat tinggal, tempat kerja bagi manusia itu sendiri, hingga kegiatan umum. Dalam hal itu, kegiatan umum dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor sekunder berupa industri dan perdagangan, serta sektor tersier yang berupa jasa dan pelayanan masyarakat. Yang keempat, Bernardo menyatakan bahwa kota adalah sebuah kesatuan bagi kehidupan manusia yang diberi tanda dengan hadirnya kepadatan penduduk sangat tinggi serta ditandai dengan adanya serta ekonomi. Yang kelima, menurut Nurham adalah sebuah wilayah atau daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi daripada jumlah kepadatan populasi. Yang keenam, Amoreprot mengatakan bahwa kota adalah sebuah pemukiman yang cukup besar, padat, dan pemanenan serta terdiri dari bagian macam kelompok individu yang sifatnya heterogen dari segi sosial. Berikut ini 5 fungsi yang terdiri atas kota kecil, kedua kota sedang jumlah 50.000 sampai 100 jiwa. Klasifikasi kota adalah kota sedang. Sebuah kota dapat diklasifikasi dalam kota apabila jumlah penduduk sudah mencapai 50.000 hingga 100. Ketiga, kota besar atau 100.000 hingga 1 juta jiwa. Yang keempat, kota metropolitan sekitar 1 juta jiwa. Terkadang di dalam suatu wilayah jumlah penduduk bertambah dengan cukup cepat, termasuk wilayah perkotaan. Semakin banyak jumlah penduduk yang ada di suatu perkotaan, maka klasifikasi kota semakin meningkat. Kelima, kota metropolitan lebih dari 5 juta jiwa. Klasifikasi kota yang terdiri adalah kota metropolitan. Fungsi kota dari bentuknya kota ini dibilang sangat penting karena bisa mengerti kondisi suatu negara. 1. Sebagai pusat pemerintah. Fungsi pertama dari kota adalah sebagai pusat pemerintah. Yang kedua, sebagai pusat pendidikan. Fungsi kedua dari kota adalah sebagai pusat pendidikan. Sudah menjadi hal umum bahwa pendidikan yang di suatu wilayah atau daerah harus benar-benar diperhatikan karena akan mengaruhi sumber daya manusia.
Ketiga, sebagai pusat informasi. Fungsi kota yang ketiga adalah sebagai pusat informasi pembangunan pada setiap wilayah, baik itu kota atau desa, harus dilakukan agar semua fasilitas pelayanan, fasilitas umum dan sebagainya juga ikut berkembang menjadi lebih baik. Ciri-ciri kota terbagi menjadi dua kelompok, yaitu fisik kota dan masyarakat kota. 1. Mempunyai gedung pemerintah. 2. Mempunyai gedung hiburan dan perkotaan. 3. Mempunyai lahan parkir yang cukup. 4. Mempunyai sarana olahraga untuk masyarakat. Ciri-ciri masyarakat kota sebagai berikut. 1. Sifat individualisme dan egois dimiliki oleh mayoritas penduduk kota. 2. Hubungan sosial antara individu memiliki sifat gradasiif. 3. Pandangan hidup yang dimiliki oleh penduduk kota lebih rasional apabila dibandingkan dengan penduduk desa. 4. Mempunyai segregasi keuangan. 5. Penduduk kota sedikit mengolah norma agama. Kesimpulan, pembangunan yang ada di perkotaan pasti akan terlihat lebih maju dan modern dibandingkan dengan pembangunan di perdesaan. Hal ini dikarenakan oleh kota menjadi pusat pemerintah, pusat pendidikan, dan pusat informasi. Pembangunan yang lebih cenderung modern membuat penduduk kota juga mengarah ke arah yang modern, sehingga kita akan melihat jika penduduk kota lebih individual. Semoga bermanfaat. Terima kasih.